mahasiswa, kembali lagi ya kita di pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini, kita masih menggunakan buku paket 2B. Ya, kita masih menggunakan buku paket 2B. Kalian bisa melihat materinya di halaman 22. Ya, jadi untuk materi Bahasa Indonesia kita hari ini, silahkan kalian membuka buku paket 2B halaman 22. Jadi kita mengamati sifat suatu benda, ya. Nah, di sana judulnya ayo mengamati. Berarti kamu mengamati gambar, ya. Sedang apakah mereka? Di sana tampak Nina sedang meniup balon. Dan ada juga yang sedang membuat gelembung dari sabun. Kemudian ada yang menerbangkan balon, ya. Bagaimana bunyi kalimatnya? Mari kita baca bersama-sama. Nina dan teman-teman bermain bersama. Nina meniup balon. Tony dan Johnny membuat gelembung dari sabun. Made dan Deli membuat roket balon. Balon yang ditiup Nina menjadi besar karena udara. Roket yang dibuat Made dan Deli dapat meluncur karena udara dalam balon dikeluarkan. Begitupun dengan gelembung yang ditiup Tony dan Johnny. Dalam gelembung tersebut terdapat udara sehingga gelembung dapat terbang. Permainan yang dilakukan Nina dan teman-teman membuktikan bahwa udara dapat menempati ruang. Udara juga menyebar ke segala arah. Nah, jadi anak-anak, udara itu ada di mana-mana, ya. Ada di mana-mana, ya. Terutama yang paling utama adalah di dalam tubuh kita. Setiap hari kita bisa menghirup udara, setiap hari kita bisa menghembuskan udara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena apa? Karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, ya, memberikan kekuatan dan memberikan kita nafas kehidupan, ya, yang dimana kita masih bisa menghirup udara, menghembuskan udara. Itu artinya udara masih ada di sekitar kita dan kita masih dimampukan untuk bisa menghirup udara segar setiap hari. Nah, kita patut bersyukur juga kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita hingga pada saat ini. Nah, hari ini ya kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia diminta mengamati, ya. Di sana ada 3 gambar. Jadi Nina sedang meniup balon, ya. Balon yang awalnya kecil dan kempes kemudian ditiup, ya, ditiup, diisi udara ke dalamnya. Jadi balonnya membesar, ya, balonnya membesar. Kemudian Made dan Deli membuat roket balon. Nah, roket balon yang dibuat oleh Made dan Deli ini balonnya yang panjang, ya. Balonnya yang panjang kemudian ditiup, diisi udaranya, kemudian dilepas. Nah, dilepas, tidak diikat, ya, dilepas, kemudian dia naik ke atas. Nah, dia naik ke atas sambil mengeluarkan udara dari balon itu. Nah, kemudian Tony dan Johnny membuat gelembung dari sabun. Nah, siapa dari kalian yang sudah pernah mempraktekkan, ya, seperti yang dilakukan oleh Tony dan Johnny? Mereka membuat gelembung dari sabun yang dimana sabun itu sampai berbusa, ya, kemudian ditiup dan menghasilkan balon-balon. Jadi di dalam balonnya itu atau gelembungnya terdapat udara. Nah, sehingga dia bisa melayang-layang di udara, begitu, ya. Nah, jadi udara ada di mana-mana. Udara bisa menempati ruang. Nah, contohnya seperti balon yang ditiup Nina. Nah, Nina meniup balon, jadi udaranya masuk ke dalam dan udaranya menempati ruang yang ada di dalam balon itu. Kemudian udara menyebar ke segala arah, ya. Jadi udara ada di mana-mana, di dalam ruangan ada, ya. Di luar ruangan apalagi, ya, di luar ruangan apalagi pasti ada, ya. Angin yang berhembus,
meniupkan dedaunan ya, kemudian meniupkan pepohonan, menjatuhkan daun-daun dari pohon. Nah, itu yang dihembuskan oleh angin. Nah, kemudian ya, ada banyak permainan yang membutuhkan angin. Ada banyak permainan yang membutuhkan angin. Contoh seperti materi bahasa Indonesia kita sebelumnya, yaitu pesawat yang dibuat dari kertas. Pesawat bisa terbang karena bantuan angin. Nah, itu contohnya ya, permainan yang membutuhkan bantuan angin. Nah, kemudian ada dua pertanyaan di bawahnya. Kalian juga bisa sambil melihat ya di halaman 22. Di bagian paling bawah ini ya, nah di sini ada dua pertanyaan yang dimana ini yang menjadi tugas untuk kalian. Jadi dua pertanyaan ini kalian bisa salin ke buku tugas kalian, kemudian kalian jawab di buku tugas kalian. Bagaimana bunyi pertanyaannya? Mari kita baca bersama-sama juga ya. Pertanyaan yang pertama, tahukah kamu permainan lainnya yang memerlukan udara? Kemudian pertanyaan yang kedua, selain permainan, adakah kegiatan lain yang juga memerlukan udara? Nah, jadi ini dua soal ini kamu jawab di buku tugasmu ya. Dan soalnya jangan lupa salin juga ke buku tugasmu. Oke ya anak-anak. Jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini yaitu tentang mengamati sifat suatu benda ya. Contohnya seperti udara yang bisa menempati ruang, udara yang bisa menyebar ke segala arah, terutama udara yang ada dalam hidup kita seperti nafas yang kita hirup udaranya kemudian kita hembuskan lagi. Nah, jadi udara ada di mana-mana. Baik anak-anak, untuk soal latihannya tadi ya, tugasnya jangan lupa disalin ke buku tugas, kemudian jawab di buku tugas kalian. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia kita untuk hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini dengan mengucapkan salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Sampai jumpa.